Sebuah kisah yang melegenda sepanjang masa tentang cinta kasih antara dua insan berlatar budaya berbeda. Inilah legenda Pulau Kemarau. Dikisahkan di daerah Sumatera Selatan, tersebutlah seorang raja yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Selain cantik, ia juga berperangai baik. Sopan santun dan tutur bahasanya yang lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangainya mengundang decak kagum masyarakat di sana. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang putra raja dari negeri Cina bernama Tan Bun An untuk berniaga di negeri Palembang. Putra raja Cina itu berniat untuk tinggal beberapa lama di negeri itu karena ia ingin mengembangkan usahanya. Sebagai seorang pendatang, Tan Bun An datang menghadap kepada Raja Sriwijaya untuk memberitahukan maksud kedatangannya ke negeri itu. Baginda, nama hamba Tan Bun An, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk berniaga. Baiklah anak muda, aku perkenankan kamu tinggal di negeri ini, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan sebagian untung yang kamu peroleh pada kerajaan. Perhatian Tan Bun An pun beralih kepada Siti Fatimah. Ia mulai menaruh cinta pada sang putri yang memiliki latar budaya yang sangat berbeda dengan dirinya. Apakah kau mau menikah denganku, wahai putri? Tan Bun An, jika kau hendak menikahi putriku, aku berikan kau sebuah syarat. Bawakan kepadaku 9 buah guci berisi emas. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An pun bersedia memenuhi syarat itu. Tan Bun An pun segera mengirim utusan ke negeri Cina untuk menyampaikan surat kepada kedua orang tuanya. Selang beberapa waktu, utusan itu kembali dengan membawa 9 guci yang diminta Raja Sriwijaya, serta membawa surat balasan kepada Tan Bun An. Surat balasan dari kedua orang tuanya itu berisi restu atas pernikahan mereka dan sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan mereka. Saat mengetahui rombongan utusannya telah kembali, Tan Bun An dan Siti Fatimah segera berangkat ke dermaga di Sungai Musi untuk memeriksa ke-9 guci tersebut. Setibanya di dermaga, Tan Bun An segera meminta kepada utusannya untuk menunjukkan guci-guci tersebut. Setelah utusan itu mengeluarkan ke-9 guci tersebut dari kamal kapal, Tan Bun An pun segera memeriksanya satu persatu. Betapa terkejutnya ia melihat guci itu hanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Dengan penuh harapan, Tan Bun An segera membuka guci yang lainnya. Namun harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka guci-guci tersebut, ternyata semuanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Bertambah kecewalah hati putra Raja Cina itu. Dengan perasaan kesal, ia segera melemparkan guci-guci tersebut ke muara Sungai Musi satu persatu tanpa memeriksanya terlebih dahulu.
melemparkan guci yang terakhir ke sungai. Tiba-tiba, kakinya tersandung, sehingga guci itu jatuh ke lantai kapal dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari guci itu. Rupanya di bawah sawi-sawi yang telah membusuk tersebut terdapat emas batangan. Karena panik, Tan Bun An langsung menceburkan diri ke Sungai Musi untuk mengambil guci-guci yang terlanjur ia buang. Melihat hal itu, Siti Fatimah segera berlari ke pinggir sungai hendak melihat keadaan calon suaminya. Dengan perasaan cemas, ia menunggu calon suaminya itu muncul di permukaan air sungai. Dicintainya itu tidak juga muncul, akhirnya Siti Fatimah menceburkan diri pula ke sungai untuk mencari pangeran dari negeri Cina itu. Sebelum menceburkan diri ke sungai, ia berpesan, "Apabila nanti kalian melihat ada tanah yang muncul dari sungai ini, maka itulah makam kami." Dan naasnya, Tan Bun An dan Siti Fatimah tidak juga muncul ke permukaan. Hingga akhirnya muncullah tumpukan tanah di tepi Sungai Musi. Lama-kelamaan, tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebutnya Pulau Kumaro. Dalam bahasa Indonesia berarti Pulau Kemarau. Dinamakan demikian karena pulau tersebut tidak pernah